Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ardi Service. Kali ini saya akan memperbaiki TV Akari Alexis 2 dengan gejala mati total, ya, mati total. Perhatikan, ini saya colokkan dan tombol on off sudah saya nyalakan, ya, ya. Dan mati total. LED juga, LED ini lampu indikator tidak menyala sama sekali. Indikator tidak menyala sama sekali, dan seperti ada suara berderik. Ini berderik, ada suara kerik itu kayaknya di dalam. Entah ada apanya. Mari kita perbaiki bersama-sama, yuk. Mari kita buka. Ini bersama-sama, ya. Biasanya mari kita berbagi ilmu. Jadi kata Pak Kiai itu berbagi ilmu. Apapun yang kita punya, kalau yang bermanfaat bagi orang lain dan kita berbagi yang bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, itu akan menjadi amalan kita. Jadi kalau kita punya ilmu, ya kita berbagi sama semua orang. Terus ini ilmu yang bermanfaat loh, ilmu yang bermanfaat. Ini nantinya itu akan amalan kita yang baik, itu akan menjadi teman kita di alam kubur nanti. Jadi tergantung amalan kita. Jadi kalau kita mengamalkan ilmu kita, kalau kita punya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, diri kita dan orang lain, itu nantinya akan tidak kita amalkan, itu nantinya kita akan ditanya ilmumu kau pergunakan, kau amalkan kemana. Berbeda dengan orang yang nggak punya ilmu. Jadi ilmu apapun itu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain, itu kalau kita bagikan, itu akan menjadi insya Allah akan menemani kita di alam kubur nanti. Kalau kita punya harta yang berlimpah dan kita amalkan ke jalan Allah, insya Allah itu akan harta yang sudah kita amalkan itu juga akan menjadi teman kita, akan menemani kita di alam kubur nanti. Jika kita punya ilmu juga kita bagikan, insya Allah juga
apapun kelebihan kita amalkan pada orang lain, maka itu akan menjadi amalan kita di alam kubur nanti. Nah ini saudara, ini teman-temanku, mesin TV sudah kita buka dan mari kita teliti. Biasanya penyebab TV mati total itu, kita akan menjelaskan penyebab TV mati total itu. Silahkan kita cek di bagian kabel ini, kabel stop kontak, karena ini juga bisa putus di dalam, walaupun di luar ini kelihatan utuh, biasanya akan mengalami putus di dalam. Untuk yang kedua, yaitu kasus TV mati total itu, silahkan, ya ini khusus untuk pemula ya, silahkan periksa stop kontak ini. Ini juga kadang bisa mengalami korosi, terus tidak bisa mengantarkan tegangan ke mainboard ini, mainboard mesin TV ini, Yang kedua, kasus mati total, silahkan cek bagian Sekring ini juga jika putus juga bisa menyebabkan TV mati total. Penyebab sekring ini putus ini ada dua faktor. Yang pertama, cek dioda ini. Cek dioda ini ya. Ini juga bisa menyebabkan sekring fuse ini, juga bisa menyebabkan fuse ini terputus. Untuk yang ketiga, setelah ini dioda ini kita cek ternyata aman, yang ketiga yaitu silakan cek TR regulator ini. Silakan Anda cek ya, cek TR regulator ini apakah mengalami short. Kalau ini mengalami short, ini juga bisa menyebabkan fuse ini putus dan menyebabkan TV mati total. Jadi untuk mengatasi TV mati total, jangan asal mengganti transistor regulator ini sekaligus. Untuk mengganti transistor ini harus menggunakan, siapkan dulu bohlam seperti ini ya. Untuk bohlam seperti ini untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal, yang lebih besar lagi. Jadi jangan asal ganti regulator ini ya, jangan asal ganti. Caranya dengan menggunakan bohlam ini, caranya ya, kita lepaskan ini dulu. Kita lepaskan sekring ini dulu. Kita lepaskan ini, dan caranya agar tidak
rembet ke bagian lain yang lebih parah. Untuk menggantinya dengan menggunakan bohlam ini ya, bohlam seperti ini. Kalau bisa yang wattnya lebih gede, kalau ada ya 250 watt, kalau nggak ada ya 100 watt bisa. 100 watt. Nah ini setelah fuse ini, setelah ini kita lepas, kita sambungkan kabel ini, kabel dari bohlam ini ke bagian fuse yang kita lepas tadi. Jadi yang satu kita taruh sini, yang satu kita taruh sini ya. Jadi begini, seperti ini contohnya, seperti ini. Ini tapi harus fuse ini kita angkat dulu, baru digantikan sama bohlam. Ini untuk menghindari kerusakan yang lebih fatal lagi. Masalahnya apa? Kalau kita asal ganti tanpa melepas fuse ini dulu, tidak menggunakan bohlam seperti ini, maka transistor ini walaupun kita ganti terus menerus, tapi kita nggak selidiki dulu penyebabnya, nggak kita lihat dulu penyebabnya, asal ganti-ganti aja, ini akan putus lagi, akan jebol lagi, jebol lagi, dan jebol lagi. Maka dari itu alternatifnya harus menggunakan bohlam seperti ini. Cara menggunakannya, sebelum pemasangan regulator ini kita pasang ke sini dulu, posisinya seperti ini ya. Posisinya seperti ini, dengan catatan fuse kita lepas dulu. Oke, mengerti, paham? Oke, baru kita melakukan penggantian di regulator ini, di TR regulator ini. Begitu dulu ya teman-temanku, supaya kita tahu dari awalnya dulu. Jadi jangan, dengan catatan jangan asal ganti ya, jangan asal ganti. Ini khusus untuk pemula. Kalau yang udah senior mah masa bodoh ya. Yang penting niat saya berbagi ilmu biar teman-teman semua bisa tahu tentang elektro ya. Kita kalau saya berbagi ilmu itu nggak rugi kok, nggak rugi. Itu malah akan menjadikan ilmu saya semakin bertambah, dan teman-teman juga bisa tahu, bisa yang masih awam, yang masih pemula juga bisa tahu. Jadi sama-sama kita berbagi ilmu. Yuk, mari kita lanjutkan lagi.